down, I know you got me, baby. Boleh ya? Ya, Yes. Oke, oke. Oke. Ini aku buka ya nanti di hall itu cut aja. oke. Eh, Shalom, selamat pagi Bu. Kami yang beranggotakan saya, Milka dan Jose ingin mempresentasikan PowerPoint dengan tema Minggu 10. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Milka. Pengertian iman Kristen, iptek, dan seni. Iman Kristen adalah kepercayaan kepada Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dan menjadi dasar hidup orang percaya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Iman Kristen menuntut manusia untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dan memuliakannya dalam segala aspek kehidupan. Iptek dalam kurung ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil kemampuan akal budi manusia untuk memahami hukum alam, mengembangkan pengetahuan, dan menciptakan teknologi guna mempermudah kehidupan manusia. Iptek berkembang seiring kemajuan zaman dan sangat memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Satu, hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni. Iman Kristen mengajarkan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia memiliki akal budi, kreativitas, dan kemampuan berpikir. Dari kemampuan inilah lahir ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Iptek membantu manusia memahami serta mengelola ciptaan Tuhan, sedangkan seni menjadi sarana mengekspresikan keindahan dan perasaan manusia dalam iman Kristen. Iptek dan seni tidak bertentangan dengan iman, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Dua, dampak perkembangan iptek. Yang pertama itu ada budaya, positifnya pelestarian budaya, digital, negatifnya lunturnya budaya lokal. Pendidikan, positifnya pembelajaran daring, negatifnya kurang interaksi dan disiplin. Keagamaan, positifnya ibadah pelayanan online, negatifnya iman menjadi dangkal. Politik, positifnya transparansi dan akses informasi, negatifnya hoax dan manipulasi opini. Ekonomi positifnya efisiensi dan ekonomi digital, negatifnya kesenjangan dan pengangguran teknologi. Sosial, positifnya komunikasi cepat, negatifnya individualisme dan kecanduan gadget. 3. Perbedaan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Alkitab adalah firman Allah yang berisi kebenaran rohani, moral, dan keselamatan manusia. Alkitab bersifat tetap menjadi pedoman hidup orang percaya. Sementara itu, ilmu pengetahuan adalah hasil pemikiran dan penelitian manusia untuk memahami alam semesta. Ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang, sedangkan Alkitab menjawab pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup. Ilmu pengetahuan menjelaskan proses dan cara kerja alam. Next. 4. Sikap orang Kristen menghadapi perkembangan iptek. Orang Kristen tidak dipanggil untuk menolak iptek, tetapi untuk bersikap bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Iptek harus dipakai sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan sebagai tujuan hidup atau berhala baru. Sikap ini perlu dimiliki orang Kristen antara lain menggunakan iptek untuk kebaikan, menjaga nilai moral dan etika Kristen, tidak kehilangan iman dan ketergantungan kepada Tuhan, mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Next. Adapun ayat Alkitab pendukung berasal dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Mengajarkan orang Kristen untuk bersikap kritis terhadap pengaruh perkembangan zaman. Yang kedua, Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Menegaskan bahwa segala pengetahuan iptek harus bertujuan untuk memuliakan Allah. Bentuk seni budaya di Indonesia. Yang pertama ada seni tari yang merupakan gerak tubuh yang disusun secara ritmis dengan jenis tari yang memuliakan Tuhan. Yang pertama ada tari pujian atau koreografi rohani. Yang kedua ada tari daerah yang digunakan untuk ungkapan syukur dan doa. Dengan contoh yang tidak memuliakan Tuhan, yang pertama ada tari yang menonjolkan unsur pornografi atau erotisme. Yang kedua ada tari yang mengandung kekerasan dan pemujaan berhala. Dan untuk seni yang kedua ada seni musik dengan ekspresi bunyi yang diatur secara harmonis untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan nilai tertentu. Dengan contoh yang memuliakan Tuhan, yang pertama ada lagu rohani Kristen, yang kedua ada musik rohani daerah. Dengan contoh yang tidak memuliakan Tuhan, yang pertama ada musik dengan lirik yang mengandung kekerasan, kebencian, atau pornografi. Yang kedua ada musik yang mendorong gaya hidup bebas dan tidak bermoral. Untuk seni yang ketiga ada seni rupa, di mana seni rupa merupakan
Karya visual yang memiliki nilai estetika dan simbolis. Dengan contoh yang memuliakan Tuhan, yang pertama ada lukisan atau patung yang bertema nilai kasih dan kemanusiaan. Yang kedua ada seni ukir dan batik dengan makna religius atau nilai moral. Dengan contoh yang tidak memuliakan Tuhan, yang pertama ada karya seni yang menampilkan pornografi. Yang kedua ada seni yang mengagungkan kekerasan penyembahan berhala. Next. Yang keempat ada seni pertunjukan di mana menggabungkan unsur gerak, suara, dan cerita untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Dengan contoh yang memuliakan Tuhan, yang pertama ada drama rohani atau teater Alkitab. Yang kedua ada sendera tari yang mengajarkan nilai kebaikan dan kejujuran. Dengan contoh yang tidak memuliakan Tuhan, yang pertama ada pertunjukan yang mengandung unsur kekerasan berlebihan. Dan yang kedua ada pertunjukan yang merendahkan martabat manusia. Yang kelima ada seni sastra lisan dan tradisi, di mana mencakup pantun, syair, cerita rakyat, dan tradisi tutur. Di mana contoh yang memuliakan Tuhan ada cerita rakyat yang mengajarkan nilai moral dan kebajikan. Yang kedua ada syair atau pantun yang berisi pesan iman dan etika. Dengan contoh yang tidak memuliakan Tuhan, yang pertama cerita yang mengajarkan kebencian dan dendam, tradisi yang bertentangan dengan nilai kasih dan kebenaran. Next. Dengan kesimpulannya, perkembangan iptek dan seni merupakan bagian dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai makhluk berakal budi dan kreatif. Iptek dan seni pada dasarnya tidak bertentangan dengan iman Kristen, tetapi sangat bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Iptek membawa banyak manfaat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Namun juga memiliki dampak negatif apabila digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Alkitab dan ilmu pengetahuan memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi, di mana Alkitab memberikan kebenaran rohani dan pedoman hidup, sedangkan ilmu pengetahuan menjelaskan proses dan cara kerja alam. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk bersikap bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan iptek, serta menggunakan seni dan teknologi untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama, dan membangun kehidupan yang bermoral. Sekian, terima kasih Bu. Shalom. Belum.